Berikut beberapa kerugian kalau kita tidak bisa mengendalikan kemarahan. Marah yang tidak terkendali dapat membawa berbagai kerugian, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Ada beberapa kerugian utama yang bisa dialami. Yang pertama, kerugian fisik. Kerugian fisik terdapat 3 masalah. Yang pertama, masalah kardiovaskular. Kemarahan yang sering dan tidak terkendali dapat meningkatkan risiko penyakit karena tekanan darah yang meningkat. Selanjutnya, kerugian fisik yang kedua, gangguan sistem kekebalan. Stres dan kemarahan yang berkepanjangan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Selanjutnya, kerugian fisik yang ketiga, masalah pencernaan. Stres yang diakibatkan oleh kemarahan bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan gangguan lainnya. Selanjutnya, selain daripada kerugian fisik, terdapat juga kerugian mental. Terdapat 3 hal kerugian mental. Yang pertama adalah stres dan kecemasan. Kemarahan yang tidak terkendali dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan yang berdampak negatif pada kesehatan mental secara keseluruhan. Kerugian mental yang kedua adalah depresi. Kemarahan yang berkepanjangan bisa berkontribusi pada perkembangan depresi. Selanjutnya, kerugian mental yang ketiga, ketidakbahagiaan umum. Orang yang sering marah cenderung merasa tidak puas dengan hidup dan mengalami kebahagiaan yang berkurang. Selain daripada kerugian fisik dan juga kerugian mental, terdapat juga kerugian sosial. Ada 3 hal kerugian sosial. Yang pertama adalah hubungan yang rusak. Kemarahan dapat merusak hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Kata-kata atau tindakan yang dilakukan saat marah bisa menyebabkan luka emosional dan kehilangan kepercayaan. Kerugian sosial yang kedua, isolasi sosial. Orang yang sering marah bisa dijauhi oleh orang lain, menyebabkan isolasi sosial dan rasa kesepian. Kerugian sosial yang ketiga, konflik berkelanjutan. Marah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan konflik berkepanjangan dan ketegangan dalam hubungan interpersonal. Selain daripada kerugian fisik, kerugian mental, kerugian sosial, terdapat juga kerugian profesional. Ada 2 hal kerugian profesional akibat marah. Yang pertama, karir yang terhambat. Di tempat kerja, marah dapat menurunkan produktivitas dan merusak hubungan profesional yang pada gilirannya bisa menghambat perkembangan karir. Kerugian profesional yang kedua, lingkungan kerja yang negatif. Marah yang sering bisa menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman dan menurunkan moral tim. Selain daripada kerugian fisik, mental, sosial, profesional, terdapat juga kerugian finansial. Ada 2 hal kerugian finansial akibat kita tidak bisa mengendalikan marah. Yang pertama, biaya pengobatan. Mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat kemarahan, seperti penyakit jantung atau gangguan pencernaan, tentu saja bisa menimbulkan biaya medis yang signifikan. Selanjutnya, kerugian materi. Tindakan impulsif yang dilakukan saat marah, seperti merusak barang atau kehilangan pekerjaan, dapat menyebabkan kerugian finansial tentunya. Dan yang terakhir, ada dampak hukum. Tindakan yang dilakukan saat marah, seperti kekerasan fisik atau verbal, bisa berujung pada masalah hukum dan tuntutan pidana. Oleh karena itu, mengelola kemarahan dengan cara yang baik dan sehat itu sangat penting untuk menghindari berbagai kerugian ini. Ada beberapa hal
secara teknis yang dapat kita lakukan seperti relaksasi, komunikasi efektif, dan mencari dukungan profesional jika diperlukan dapat membantu dalam mengendalikan emosi.